Downloadan ibu-ibu tentunya yang bacaan para masyayikh di situ tentunya butuh waktu, bisa ya otomatis dia akan melanjutkan sendiri. Baik, kita masuk kepada bagian kedua, yaitu tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang kemuliaan, sebelumnya kita mempelajari tafsir al-isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jemaah yang kemuliaan, isti'adzah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, maka berlindung kepada yang menciptakan. Nah, Islam datang di muka bumi mengajak kita seluruhnya untuk mengibadahi Tuhan manusia daripada menyembah manusia. Berlindung kepada pencipta alam semesta daripada berlindung kepada makhluk yang ada di alam semesta. Memohon kepada pencipta alam semesta, meninggalkan yang makhluk yang ada di alam semesta. Inilah Islam. Pertama kali yang diajarkan ketika membaca kitab Allah, firman Allah SWT dan wahyu suci Allah SWT, Al-Quranul Karim, kita dianjurkan beristi'adzah. Beristi'adzah agar suci hatinya dan suci jasadnya. Dari mana Ustaz? Kok bisa isti'adzah? Bisa mensucikan hati, mensucikan jasmani. Ini dia. Ada 3 versi cara membaca isti'adzah. Yang pertama kita mengucapkan seperti yang ada di surat An-Nahl tadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini dia. Berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini aputan ini sebenarnya pakai sukun, ini lebih bagus ya. Pakai sukun, ini dia. Nah, ini wa nafthihi. Ini biar satu wazan semua secara bahasa Arab. Ada hamzun, nafkhun dan nafthun. Ini sukun ya. Apunten. Nah, ini gede, masya Allah. Baik. Bapak Ibu yang kemuliaan, sudah pernah kita jelaskan ya tentang hams. Min hamzihi, dari godaan setan atau dari kejahatan setan yang membuat orang menjadi gila. Menjadi gila dari pikiran stres, kemudian sedih yang mendalam, kemudian gundah yang begitu merana sehingga orang itu bisa jatuh ke dalam stres. Ini siapa ini yang ngajarin? Setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini surat apa ini Bapak Ibu? Kemarin sudah kita baca Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan ini setiap saat akan selalu menjanjikan kalian tentang takut kepada kefakiran. Takut, bingung, ini gak berhasil, ini bingung, mau usaha bingung, bener gak ya, kira-kira berhasil atau enggak ya, kira-kira rugi enggak, ditakuti terus manusia ini. Selalu kefakiran ini menjadi momok terbesar dalam benaknya. Bingung mau hidup gimana, makanya gimana nantinya, anaknya mau masa depan gimana, atau gimana, takut terus adanya. Ini setan. Setelah ada terjatuh dalam itu, makanya kita suruh berlindung kepada Allah selalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sini assalamualaikum minasyaitonir rajim min hamzihi. Selalu kita diberikan itu kalau takut yang seperti itu tuh bisa jadi stres, bisa jadi ayan, bisa jadi
keleparan di jalan-jalan tuh keluar sampai netes-netes air, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sampai seperti itu, takut itu bisa gantung diri, sakit yang nggak jelas, was-was, bingung, sudah ini belum ya, sudah ini belum ya. Hidup dalam keadaan gampang, dalam keadaan tidak menentu. Ini dari setan. Jadi kejahatan setan yang mendatangkan, menyebabkan kegilaan. Supaya jasmani kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nafkhihi, dan dari kesombongannya. Nafkh. Nafakha yanfukhu itu adalah meniup. Jadi menggelembung, nafkh. Makanya bahasa Arab kalau Bapak Ibu belajar di sana ya, "Lish anta muntafikh." Muntafikh itu gelembung, maksudnya kok kamu sombong amat gitu. Jadi itu gembung itu sombong itu kan membesarkan diri ya. Nah, ini juga sama, wa nafkhihi, dan kesombongan setan. Sifat ini adalah sifat setan. Pertama kali dosa yang tercipta atau terjadi dalam sejarah makhluk Allah adalah sombong dan kufur. Falamma fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Di dalam surah Sad, Allah SWT berfirman, tatkala telah kami sempurnakan ciptaan Adam dan kami telah tiupkan roh, kemudian kami perintahkan kepada seluruh malaikat agar sujud padanya, maka para malaikat seluruhnya bersujud padanya kecuali iblis. Kita sudah jelaskan makna iblis sebelumnya, bahwa iblis dalam surat Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni. Iblis ini adalah bagian dari golongan jin. Dari golongan jin itu, akan tetapi fafasaqa an amri rabbi. Golongan ini Allah muliakan, Allah berikan segala karunia-Nya, Allah angkat derajatnya, Allah letakkan di surga Allah bersama malaikatnya. Akan tetapi ketika Adam alaihi salam diciptakan dan Allah ingin menciptakan bumi sebagai hamba-hamba Allah nantinya yang akan bertasbih, berdosa, berlumuran dosa, tetapi ingat kepada Allah, taubat, berusaha membenahi diri, tulus dengan hati, merasa malu di hadapan Allah. Allah tidak menciptakan, Allah ingin rengean kita. Bapak Ibu sekalian, kita ingin sedang dirindukan oleh Allah, setiap hari merengek akan dosa kita. Kita tidak akan terlepas dari dosa, tetapi Allah menghargai ketika kita mengetahui siapa Tuhan kita, tempat berlindung kita, tempat memohon kita, tempat mensucikan diri hanya untuk Allah, maka Allah menghargai itu dan disiapkan surga Allah SWT. Fafas di sini istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini sombong dan termasuk orang-orang yang kafir. Kesombongan iblis menentang perintah Allah itu bentuk kufur, sudah murtad dari ajaran Allah, sehingga dilaknat oleh Allah SWT. Dan karena sudah tahu yang gaib, kebahagiaan jelas dirasakan dengan sempurna, akan tetapi masih kufur, berarti iblis layak untuk dilaknat dan masuk neraka jahanam. Akan tetapi di sini wa nafkhihi, dan sombong, makanya kita sifat sombong itu muncul dari iblis. Makanya setan ini, nah kepalanya setan iblis. Kita katakan bahwa setan adalah sifat, gak ada makhluk yang namanya setan. Setan adalah sifat, artinya jauh dari rahmat Allah dan dari kebajikan. Ini masuk yang pertama kali dari bagian setan adalah iblis. Yang kedua adalah manusia dan jin. Manusia dan jin yang jauh dari rahmat Allah, tentunya orang-orang kafir yang kedua ini. Yang ketiga, orang-orang yang muslim, baik jin muslim maupun manusia muslim. Tapi ketika meniti jejaknya setan iblis, yaitu kadang-kadang pemarah, masih suka gunjing orang lain, berbuat culas, berbuat tidak baik, tidak mau sholat, ini namanya setan.
Yang terakhir dari setan adalah hewan-hewan yang berbuat tidak baik. Onten Pak Ustadz berbuat tidak baik, yo keh tenan, oke tenan. Muncul di hadis-hadis yang sahih seperti anjing hitam. Rasulullah mengatakan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam ini setan. Makanya anjing hitam, kalau sampai anjing ini kalau mengganggu orang boleh dibunuh dalam Islam karena setan. Setan ini muncul kekuatan kebusukannya dan kejahatan itu pada kegelapan dan hitam. Makanya yang paling galak anjing-anjing apa? Hitam. Anjing hilder itu biasanya hitam dan gede-gede, itu digunakan untuk kejahatan. Anjingnya jahat setan, yang gerakan orang setannya juga gitu. Jadi setan dituntun sama setan gitu kan. Kemudian kucing yang hitam juga bisa menjadi setan. Nanti bingung, Pak Ustadz, mang begitu loh kucing hitam kok yo penakut menengah. Biasa saja Bapak Ibu sekalian. Setan sini maksudnya bersifat setan, belum tentu dia jin. Tapi jin banyak muncul seperti ular. Di dalam hadis-hadis disebutkan ketika salah satu sahabat pulang di kota Madinah, ya, ini kepulang jihad, melihat istrinya kok di luar rumah, ngapain ini? Habis itu istrinya mau diomel-omel, dan sabar dulu, lihat di dalam. Suruh lihat dalamnya, gitu kan? Jadi ternyata di dalam rumahnya ada ular. Kemudian karena tidak beristiadah kepada Allah, karena kesusu bahasanya, keburu-buru ambil tombaknya kemudian mau dibunuh, ternyata melawan karena jin. Bergulat dua-duanya mati. Dari hamba Allah ini dan jin dua-duanya mati. Tidak diketahui siapa yang mati dahulu. Makanya masuk rumah suruh beristiadah. Istiadah penting kepada Allah SWT. Nah inilah yang kemarin inilah Bapak Ibu yang kami muliakan, kita dengan istiadah ini bisa mensucikan batin kita, hati kita dan jasmani kita. Kemudian wa nafsihi. Nafs ini adalah syair-syair yang diinginkan kebatilan, yang menggoda pendengaran kita. Makanya tipu daya kita terjemahkan tipu daya setan yang merubah dari kebaikan menjadi kebatilan. Salah satunya syair-syair itu. Nek saat ini apa nggak Ibu? Syair, bukan sihir. Bahasa Indonesia. Ngapunten, kalau bukan orang Indonesia, Bu. Bahasa Arabnya syair. Kalau di sini syair ya, bolehlah. Yang penting ibu-ibu benerin saya, kan saya itu bahasa Indonesianya bingung gitu. Seringnya bahasa Arab sehingga kadang-kadang bahasa Indonesia opo. Nah ini dia, syair-syair sekarang dinamakan dengan musik-musik dan nyanyian. Nih kita mendengarkan musik pasti telinga kita tertutup berat mendengarkan Al-Quran. Ucapan gumbal-gumbal ibu-ibu, cinta setengah mati, cinta gila, cinta apa, cinta monyet semua nih. Adanya mereka ini cerai nikah, selingkuh, buka aurat kayak babi-babi najis kan di nomor badan. Sudah najis, haram, tubuhnya dilenggak-lenggokkan di pantai, mesti diupload, diunggah lagi. Dosanya langsung menyebar dalam hitungan detik dunia seisinya. Ini menanggung dosa umat manusia. Sanggup nggak itu? Sangat mengerikan, menakutkan sekali sekarang ini. Hanya cuma pengen sesuap nasi, subscriber aja berbanyak, si nonton banyak ya kan. Tubuhnya dijual kayak babi najis ya. Auratnya dibuka-buka di sana sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Nyanyi-nyanyi kok yo orang-orang begitu didengarkan kan ya? Yang salah kita atau mereka? Oh ternyata kita juga. Jadi temannya setan ya. Setan kojone setan ini. Jadi ini dia ibu-ibu yang kamu lihatkan.
Nah, ini adalah al-isti'adzah. Kita kembali kepada tafsir al-basmalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tentang Sulaiman. Cerita Nabi Sulaiman begitu indah. Nabi yang begitu suci ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini ketika berdakwah, wa innahu min Sulaiman. Okay? Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh indah sekali. Dengan basmalah, menyebutkan nama Allah, memulai apapun dengan nama Allah. Subhanallah. Mengingatkan kita akan kita ini hamba beramal saleh, berakhlak mulia, dan selalu mencari keberkahan di dunia dan akhirat. Ini adalah kaum muslimin. Nabi Sulaiman alaihissalam dihikayatkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam dakwahnya selalu membaca, selalu memakai Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat An-Naml ayat 30, surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ting monosopo kan? Tiap monosopo mereka cantik-cantik, kaya-kaya, masya Allah, ratu-ratu. Gara-gara Ratu Bilqis di sini. Kemudian Set Sabah. Kemudian yang ada di kalau kita telaga yang menjadi peradaban di masa itu, wonten ting monosopo napa mboten? Telaga Menjer gitu. Tapi kok nggak maju-maju ya? Ya kan lucu kan? Di sini Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman yang mudi? Di Sleman ternyata ya. Oh ya, Sleman ternyata Sulaiman. Kemudian kerajaannya Nabi Sulaiman di Magelang ya. Jadi ada saja ya kan. Jadi inilah keindahan Wonosobo, menjadi tempat mewah pada zaman dulu kok nek saiki terbelakang kan gitu. Dahulu mewah, kaya banget, menjadi kerajaan besar, sekarang jadi kota kecil kan. Kelihatan banget. Jadi kalau kita ingin belanja di Jogja gitu, itu kok murah banget ya. Bedanya itu kalau satu PC sekarang bisa sampai 35.000 dan macam-macamnya 25.000. Di Wonosobo mahal banget ya. Karena memang menjadi kerajaan yang sangat super mewah kan. Kemudian Sulaiman tapi meninggalkan kita. Di manakah Nabi Sulaiman? Bapak Ibu ikan muliakan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang berada di Syam. Nabi Sulaiman ada di mana? Di Syam, bukan di Magelang ya. Kemudian Ratu Bilqis ada di mana? Di Yaman. Nah, Sabah, kerajaan Sabah ini ada di Yaman, bukan di Wonosobo. Baik, masuk ibu-ibu yang kami muliakan, kita masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Memulai dalam apapun kita dengan Bismillah. Di dalamnya sekarang akan kita gali sedikit tentang tafsir basmalah. Siap-siap saja ibu-ibu. Angel tenan ya. Angel banget bagi yang sebelah itu. Intinya ibu-ibu tidak akan sulit biiznillah ya. Pokoknya akan saya takut-takutkan biar ibu-ibu semangat bener nih, biar nggak ngantuk ya kan. Al-Quranul Karim mengatakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan mewahyukan kepadamu wahai Muhammad firman yang sangat berat. Al-Quranul Karim ini adalah berat sekali. Karena di dalamnya inti dari Al-Quranul Karim ini adalah liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quranul Karim diturunkan ini agar ini ngapunten saya bukakan terkait dengan surat surat dan ayatnya ya. Karena saya juga tidak hafal nama suratnya gitu. Bismillah. Di sini Bismillahirrahmanirrahim.
Di dalam surat Shad, di dalam surat Shad ayat 29, Allah SWT berfirman, Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini, kitab suci ini kami turunkan kepadanya, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai keberkahan. Jadi nek belajar Al-Quran, mawas Al-Quran, mendalami isi kandungan Al-Quran berkah. Berkah pada dirinya, berkah pada waktunya, berkah pada aktivitasnya, berkah pada keturunannya, keluarganya, berkah pada keluarganya, berkah dalam rumah tangganya, dan berkah dalam rezekinya. Jadi Al-Quranul Karim keberkahan dalam segalanya, keberkahan dunia dan akhirat. Waktunya berkah, pikirannya berkah, aktivitasnya berkah, hartanya berkah, keturunan berkah, keluarga berkah, semua berkah Bapak Ibu sekalian. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai sumber keberkahan. Keberkahannya apa? Liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Al-Quranul Karim bukan sekedar dibaca, tetapi diamalkan isi kandungannya. Apakah ketika Allah SWT berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita tafsiri di waktunya. Tetapi kita akan mengambil hikmah yang sangat dahsyat dari ayat ini. Syukur kepada Allah, segala karunia milik Allah. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk riya, karena semua segala puji hanya milik Allah. Kita bergerak itu karena keinginan Allah, kita beramal karena ciptaan Allah, kita bersedekah karena taufik Allah. Allah di sini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian, menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Semuanya ciptaan Allah. Sehingga hilang dari riya, hilang dari ta'ajjub bagi diri, karena itu taufik dari Allah. Hilang dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian dari Alhamdulillahirabbil alamin kita terbawa kepada satu adab doa, yaitu ketika berdoa memuji Allah SWT. Kalau ingin mustajab doanya, kita selalu memuji Allah dahulu. Dan banyak sekali faedahnya akan kita bahas di waktunya bi'idznillah ta'ala. Ini lihat dabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Akan kita tadabbur bersama bi'idznillah sebentar lagi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal ini ingat kepada Allah. Kalau ingin jadi orang yang sehat, belajar Al-Quran. Ingin sehat akalnya, sehat hatinya, sehat jasmaninya, belajar Al-Quran. Ingin jadi orang yang soleh, belajar Al-Quran. Ingin menjadi orang yang pikirannya jenius, belajar Al-Quran. Saya jamin, yang orang tercerdas di dunia itu pasti yang hafal Al-Quran. Bener napa mboten? Sekarang universitas di dunia manapun, bahkan yang orang kafir sendiri yang di barat-barat, memberikan beasiswa untuk yang hafal Quran. Ternyata otaknya jernih. Waliyatadzakkara ulul albab, dan menjadi media ingat bagi orang-orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pikirannya jernih. Ini dengan Al-Quran keseluruhan Bapak Ibu sekalian. Keberkahan dalam segala sesuatu. Mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bahwa Bismillah diperselisihkan oleh para ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim, apakah basmalah ini termasuk dari ayat Al-Fatihah atau bukan? Diperselisihkan oleh ulama. Pendapat-pendapat yang masyhur dalam permasalahan ini adalah bahwa basmalah
termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bahwa basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kedua, pendapat yang lain adalah bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, akan tetapi ayat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, pembuka setiap surat, pembuka setiap surat, kecuali nanti kita sebutkan kecualinya. Jadi basmalah bukan dari Al-Fatihah, tetapi pembuka setiap ayat. Pak Ustadz, ya sekarang ini Al-Fatihah 7 ayat, gimana kalau tanpa basmalah? Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim. Oh, ngapunten. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau tanpa basmalah. Nanti kita bacakan di Indonesia. Nah, ini adalah pendapat ulama yang lain. Ini ada di dalam, kenapa kok seperti itu? Kebanyakan dari mushaf Al-Quranul Karim, basmalah ada yang menuliskan dalam Al-Fatihah, ada yang membuka. Jadi intinya ini pendapat ulama. Kembali dari perselisihan ini muncul perselisihan lain, yaitu terkait dengan membaca secara keras basmalah. Membaca secara keras dengan basmalah, apakah basmalah termasuk yang dijaharkan ketika dalam salat jahriyah atau tidak? Ternyata pendapat ulama itu berbeda-beda. Salah satunya Imam Syafi'i dijaharkan, dikeraskan karena memang bagian dari Al-Fatihah. Jadi, karena pendapat dari awal sudah jelas sekali. Adapun pendapat yang kedua tidak dijaharkan karena ada hadis-hadis lain. Ada hadis-hadis khusus di sana. Bagi yang mempelajari kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis Bukhari dan Muslim terkait dengan hukum-hukum, maka akan melihat ternyata basmalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan yang lainnya tidak menjaharkan. Bukan berarti tidak dibaca, tapi tidak keras, tidak keras. Nanti kita akan masuk di dalam satu hadis panjang, ya, hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan sekarang ini, ya, untuk ibu-ibu sekalian. Ini hadis Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah ta'ala قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني ربي فإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. Intinya hadisnya panjang, saya ringkas di sini cukup Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah ini, Allah SWT berfirman, aku bagi Al-Fatihah ini isi kandungannya 2 bagian. 1 bagian untukku, 1 bagian untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak ada bismillah, ya. Hadis sahih ini tanpa bismillah, tanpa basmalah, ya. Jadi apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil, sedangkan Allah mengatakan di sini, aku bagi Al-Fatihah ini 2 bagian. Setengah bagiku, setengahnya untuk hambaku. Tapi ketika mengatakan langsung apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca basmalah,
menunjukkan Al-Fatihah tanpa basmalah. Ini dalilnya pendapat yang lain dan hadisnya sahih, dan tentang salat secara khusus ada di hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang ada di kitab Umdatul Ahkam, bahwa para khalifah tidak mengeraskan basmalah. Itu fikih bebas Bapak Ibu. Ada yang mau mengeraskan, ada dalilnya. Ada yang tidak mengeraskan, juga ada dalilnya. Sederhana sekali, kita tidak perlu berselisih. Bagi imamnya yang membaca basmalah keras, mboten nopo legowo wae. Bagi imamnya yang tidak mengeraskan Al-Fatihah, biasa saja mboten nopo legowo mau lho iki mboten madhebi kula, mboten besah niki. Itu kan pendapat Anda yang bodoh kan? Itu pendapat orang-orang bodoh di sini. Membatalkan sholat orang yang memakai dalil sembarangan, ini orang bodoh yang nggak tahu ilmu. Kemudian pesimis dan kemudian saling menghardik dan saling mengucilkan. Ini orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan agama. Jadi tidak boleh kita ini mengucilkan atau memojokkan hamba-hamba yang lain yang memang punya dalil kuat di sini, dan ini sangat kuat sekali. Jadi membaca Al-Fatihah santai saja, hatinya legowo Bapak Ibu sekalian. Mau mengeraskan boten nopo-nopo, yang tidak mengeraskan boten nopo, intinya dibaca. Jadi basmalah tetap dibaca. Hanya ini yang tetap terkait dengan ini. Dan kemudian dari basmalah ini ada di dalam Al-Quranul Karim yang diijma'kan bagian dari Al-Quranul Karim, bukan dari ayat, yaitu tadi di dalam surat An-Naml ayat 30. Ini pasti masuk dari ayat surat. Ayat suratan. Surat An-Naml itu diijma'kan oleh ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di dalam surat An-Naml bagian dari ayat surat. Ayat bagian dari suratan Al-Quranul Karim itu diijma'kan. Kemudian adapun yang sebaliknya, bukan sama sekali dari surat, bahkan pembuka surat pun tidak. Surat apa? At-Taubah. Nah ini selain At-Taubah apa? Baro'ah. Jadi surat Baro'ah atau surat At-Taubah ini adalah bukan dari ayat bukan dari pembuka ayat sama sekali. Jadi nek ajeng maos surat At-Taubah hanya isti'adah saja. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bara'atun, dan selanjutnya tidak perlu dibaca basmalahnya. Kira-kira jelas ya. Nah ini sederhana sekali. Baik, kita memasukkan kepada pembahasan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat keberkahan apapun dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah ya. Itu yang dikenal oleh masyarakat kita. Intinya apapun yang dimulai dengan basmalah pasti akan berkah. Kita melihat Al-Quranul Karim. Ternyata Al-Quranul Karim, kitab suci Allah SWT, dimulai dengan basmalah. Kitab-kitab Allah dimulai basmalah. Ternyata para nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, dakwahnya pun pakai bismillah. Nabi pun di dalam dakwah tetap seperti para nabi sebelumnya, selalu mengirim surat-surat kepada raja-raja, itu memakai bismillah. Keberkahan dakwah, keberkahan kita makan, ini semuanya pakai bismillah. Ternyata di dalam hadis-hadis yang banyak doa-doa kita pakai bismillah. Ketika makan apa doanya? Bismillah. Gampil nggih? Gampil. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok angel-angel men yo. Sudah lemah kok yo diamalke wong sing gampil mawon bismillah. Malah ditiadakan. Minum pakai bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu, bismillah saja.
Minum makan pakai bismillah saja tanpa ar-Rahmanir-Rahim. Karena Rasulullah begitu saja, ya. Jadi doanya seperti itu. Kemudian ngapunten, kita ingin apapun kita pakai bismillah. Seperti tidak wudu, tidak dianggap wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Berwudu membaca bismillah disunahkan di situ. Tetapi sekarang menjadi problem sekarang yang banyak menjadi pertanyaan. Kalau ketika kita mohon maaf yang sekarang toilet ya, karena tidak diperkenankan nama Allah disebutkan di toilet, apakah bismillah dibaca? Tentunya ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum masuk membaca bismillah. Tapi diniatkan untuk wudu bismillah ini, untuk permulaan wudu. Adapun masuk WC tentunya bukan pakai asal masuk keluar, doa juga, okay? Doa juga, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, atau minal, bacanya khubthi ada bacaan lain apa enggak? Minal khubuthi. Jadi ada kutbun, ada kutub, itu wazannya. Jadi bisa membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubthi. Okay? Jadi boleh dua-duanya. Intinya bismillah selalu. Nah, di dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan terkait dengan hadis-hadis yang lemah. Jadi para ulama ini menyebutkan hadisnya lemah ya, dan bahkan Imam Nawawi dan yang lainnya itu sudah disepakatkan hadisnya lemah. Hanya saja maknanya benar. Ya, jadi ibu-ibu yang kami muliakan, belajar ilmu hadis ini jangan tergesa-gesa. Wis lemah selesai. Kan gitu kan? Benar, lemah tidak diambil hujahnya, tapi maknanya kadang benar. Jadi kita mengambil makna lain. Keberkahan semua dalam bismillah akan kita jelaskan biiznillah apa makna bismillah sebenarnya. Dari makna bismillah sendiri sudah ada keberkahan, tetapi dijelaskan di dalam hadis lain. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat lain fahuwa aqta'. Dalam riwayat lain fahuwa ajda'. Ini adalah setiap sesuatu yang penting yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputus berkahnya, terputus, terjauhkan, terpotong, dan semuanya itu semuanya sudah tidak berkah lagi. Jadi kalau tidak hafal doa, apapun bisa dimulai dengan bismillah. Santai saja ibu-ibu. Kita belajar doa, tapi kalau tidak paham pakai bismillah. Naik kendaraan, bingung apa ya? Naik bismillah. J daripada subhanalladzi sakhkhara lana, takbir dulu 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oh, belum hafal bismillah. Jelas ya? Ajeng masak bismillah. Mau nyetrika? Bismillah. Masuk rumah? Bismillah. Memang doanya masuk rumah memang bismillah. Sing keras coba bismillah. Lemes, setan boten lunga Bapak sekalian. Pintu ini betul keras. Mengucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk mari masuk. Masuk rumah ada di Al-Qur'anul Karim pakai salam. Nah, guru-guru kami di Madinah itu pernah menjelaskan langsung kepada dalam pelajaran. Ketika itu salah satu dari guru kita di Masjid Nabawi itu masuk rumah, anaknya kok rewel, ini nakal, rame. Sama istrinya diniatkan, Abi, ayah, mohon maaf keluar rumah lagi, masuk dengan bismillah yang keras. Nah, dia lupa, oh iya, ternyata pakai bismillah. Setan yang ngindil Bapak Ibu sekalian. Oke kan? Masuk rumah, ada di dalam Islam harus membaca bismillah. Nek boten dikancani setan, ganggu rumah. Istrinya jadi mumet, istrinya jadi pusing, stres, jadinya sering marah-marahan sama suaminya. Gara-gara masuk rumah nggak pakai bismillah.
Ketika makan tidak pakai bismillah koncone, setan lagi yang ngajak makan juga setan kotor, setan makan pakai tangan kiri. Ternyata manusia juga jadi setan. Makanya jadi apa buatnya? Ngabutan. Mungkin ada yang begitu. Ada ya, saya juga dulu pernah gitu. Sendok, bismillah. Masya Allah nih, ada kanan ada kiri makan bareng-bareng, mulutnya cuma satu, yang masuk dua. Ya Allah. Yang kedua, kita sedang makan. Sedang makan, aduh tangannya kotor ya. Ini gelasnya nih, gede banget nih. Gelas-gelas sekarang ngeri Bapak Ibu ya. Kalau melihat rumah makan, gede-gede banget nih gelasnya itu. Ya Allah, lihatnya udah pusing dah. Sudah makan-makan, sudah nyamannya pakai kiri nih. Kira-kira ada atau tidak? Ojo ngerasa ya. Jangan merasa Ibu-ibu, tapi beristighfar, astagfirullah. Masih ada, dan itu banyak sekali. Saya hampir 99% yang saya lihat di rumah makan di mana-mana begitu. Makanya ada orang Muslim makannya begitu, kanan makan kiri makan. Katanya kalau ditanya kenapa kok bisa minum pakai tangan kiri, kanan sudah kotor lah, nanti juga dicuci kan Ji. Ketika dosa itu dilakukan, ini sulit dicucinya. Tapi kalau dunia mau kotor, apa saja bisa dicuci Ji. Bisa dicuci. Corona itu katanya menyebar seluruh dunia Allah bersihkan nantinya. Sekalian orang yang bikin corona akan Allah hancurkan semua, mati semua, kuburan dilaknat semua itu. Langsung ada semua aja namanya. Bersih nantinya, bersih. Dunia kotor, buktinya. Paham dari ini namanya. Dunia akan jadi tempat yang kotor, luar biasa, najis, bau, dan sangat menyengat. Kapan itu akan terjadi? Dunia seisinya, bayangkan. Di masa kapan? Di masa Ya'juj wa Ma'juj. Hadis ini, Ya'juj wa Ma'juj setelah memakan makanan macam-macam, dimakan di jalan, manusia, tumbuhan dihabisin di jalanan, sampai danau-danau pun diminum habis, nggak tersisa airnya. Bayangkan itu. La ilaha illallah. Mengejar umat Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam menuju Bukit Tur yang ada di Syam. Mereka naik di gunung. Ya'juj wa Ma'juj memenuhi bumi di mana-mana, memakan apa saja. Mereka berdoa kepada Allah sehingga mustajab doa mereka, dan Allah menghancurkan seluruh Ya'juj wa Ma'juj, mati semuanya. Membusuk semuanya di bumi, kotornya bukan main. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dengan baunya bumi sudah nggak layak lagi dihuni, nggak ada lagi kehidupan. Maka mereka berdoa kepada Allah agar dibersihkan oleh Allah. Burung-burung ciptaan Allah SWT muncul mengambil bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj, dibuang di lautan. Allah turunkan hujan yang deras, dibersihkanlah bumi. Gelas Anda ini gedenya segini, bismillah, nggak bisa bersihkan. Allah bumi dibersihkan, dosa dikerjakan sulit dibersihkan. Tetapi kalau cuman gelas begini, dalam hitungan detik bisa bersih, kita bersihkan. Inilah keindahan bismillah. Jadi keindahan nama Allah SWT. Jadi makan dan minum pakai tangan kanan. Inilah ibu-ibu yang kamu lihatkan. Kita lanjutkan. Jadi banyak sekali, kalau memang tidak paham doa apapun, kita mulai dengan bismillah. Setiap sesuatu yang penting, yang bermakna, tidak dimulai dengan bismillah, terputus berkahnya. Kita lihat di sini Bapak Ibu yang ibu-ibu yang kamu lihatkan. La ilaha illallah. Semuanya di dalam Al-Quranul Karim maupun dakwah-dakwah para nabi itu dimulakan dengan basmalah. Kita mengambil sekarang ini Bismillahirrahmanirrahim. Arti Bismillahirrahmanirrahim itu adalah beristi'anah,
Ba di sini bismi ba. Nah, yang belajar balaghah bahasa Arab tentunya yang belajar balaghah akan mengetahui ba ini artinya macam-macam. Bisa sampai 13 makna lebih terkait makna ba saja. Ba ada ta'lil untuk alasan. Di dalam hadis yang sahih, ibu-ibu bisa melihat Riyadhus Shalihin, salah satu wanita diazab oleh Allah masuk neraka disebabkan kucing. Kucing. Bahasa Arabnya dakhalatil mar'atu bi di sini, bi bil hirrah. Bi ini sebab, disebabkan artinya. Ba ini bukan dengan terus. Sing penting wonten badi Al-Qur'an dengan itu kan alasannya emang bodoh kan ya. Sing penting dengan itu salah terjemahannya begitu. Harus belajar balaghah dulu supaya tahu apa arti ba di sini di dalam Al-Qur'an. Pokoknya ba artinya dengan. Itu tidak, ba di sini artinya disebabkan. Wanita ini masuk neraka jahanam disebabkan bukan dengan kucing. Kucing itu lebih neraka toh. Artinya disebabkan kucing. Kenapa? Karena kucing kemudian diambil, kemudian diasuh, akan tetapi kurang memberi makanannya, jarang memberi makanan, tidak dilepaskan biar makan sendirinya, atau diberi makan cukup sehingga mendapatkan pahala. Bayangkan Islam mengajarkan kemuliaan, amanah yang begitu dahsyat di hadapan Allah. Sampai kucing pun, atau nah sekarang ada ikan, ada burung hati-hati, ibu sekalian yang suka dengan satwa, ya harap hati-hati. Jadi nek boten saged ngopeni entah dijual atau dilepaskan. Jadi jangan sampai menyakiti hamba Allah. Makhluk-makhluk Allah tidak boleh disakiti. Nah, zaman sekarang yang tidak paham syariah kita ini, syariat Islam, beternak ayam untuk kelahi, merpati untuk balapan, jadi membuatkan burung untuk naik lomba tidak masalah burung ini, tapi kalau balapan menyakitkan, merpati segala macam untuk judi kan kebanyakan ya, itu dosa. Ayam digebukin gini-gini berkuat, habis itu ditaruhkan, itu sangat-sangat diharamkan dalam Islam. Yang memberi makan kurang saja, niatnya ingin berbuat baik saja, itu ketika menzalimi makhluk ini bisa masuk neraka jahanam. Apalagi sampai disakiti seperti itu, untuk tarung-tarungan cari duit. Kalau burung sekadar suara-suara itu masih indah, tidak menyakiti, itu tidak mengapa biiznillah. Tetapi kalau seperti seperti yang seperti itu digunakan untuk burung pun, kalau untuk perjudian diharamkan. Ini begitu dahsyatnya syariat Islam ini. Nah, ba di sini ada makna ba yang dinamakan dengan ba at-tab'idiyah, sebagian. Contohnya ba ini misal bagian itu, contohnya misal ini seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i terkait dengan berwudu. Di sini famsahu biru'usikum, famsahu biru'usikum. Jadi disuruh mengusap kepalanya. Ketika kita berwudu, kita suruh mengusap kepalanya, tapi maka usaplah dengan. Ba ini bukan diartikan dengan, karena diambil oleh Imam Syafi'i sebagian, maka usaplah sebagian kepalamu, rambutmu. Yang diinginkan kepala ini juga bagian. Di dalam Islam itu, di dalam bahasa Arab teksnya, kadang-kadang kita tuh diajak berbicara, kadang-kadang kita ngomongin semuanya, kita berbicara keseluruhan, tapi yang diinginkan sebagian. Seperti ini, ruusnya kan kepala semua nih, ada hidung, ada kuping, ada semua kan. Tetapi kok suruhnya mengusap, masuk kita usap semua, kan tidak kan? Ternyata yang diinginkan hanya rambutnya saja. Ini takbir atau cara di dalam uslub Al-Quran dan bahasa Arab ya, memang seperti itu, mengungkapkan keseluruhan tapi diinginkan sebagiannya. Tapi sebaliknya juga, kadang-kadang kita mengungkapkan sebagiannya, diinginkan keseluruhan. Misal kita di dalam Al-Quranul Karim diajak oleh Allah SWT untuk membahas terkait dengan
Yang pernah haji, ada penyembelihan apa namanya? Penjenahan korban, namanya hadu, al-hadi atau hadiah, hadaya. Hadiah ini dikatakan hadiyam balighal Ka'bah, Ka'bah. Hadiyam balighal Ka'bah. Hadiah ini sampai ke Ka'bah. Ternyata yang diinginkan bukan Ka'bah, Makkah keseluruhan. Kita diambil dengan kenapa yang masyhur di Makkah adalah Ka'bah, tapi kita ngapunten, ini kira-kira keturun boten ya? Faham nggak ibu-ibu ini? Ini uslub Arab ya, uslub Arab. Jadi kita berbicara mengungkapkan sesuatu kadang-kadang bagian tapi diinginkan keseluruhan. Mekah semuanya itu dengan kata-kata Ka'bah. Jadi harus hewan ini dibawa ke Mekah, tapi Allah ngomongnya Ka'bah. Nah, maka disembelih bukan di Ka'bah. Sekarang nggak ada sembelihan Ka'bah. Ada sekarang hewan sembelihan di Ka'bah, najis di masjid. Tapi masuk Mekah yang disembelih tempat penyembelihan. Maksudnya hewan-hewan ini dibawa ke dalam kota Mekah, disembelih di dalam kota Mekah, bukan di Ka'bah. Ini uslub ungkapan-ungkapan Arab. Ini caranya hukum di sini. Jadi jangan sampai salah faham. Kemudian di sini Mbak, arti salah satunya juga al-isti'anah. Tadi kita sudah menyebutkan sebagian-sebagiannya ya. Yang pertama ta'lil adalah alasan. Yang kedua adalah tab'id bagian. Yang ketiga isti'anah untuk alat bantu. Untuk alat bantu. Maksudnya bismillah, aku memohon di situ kepada Allah. Jadi dia isti'anah. Contohnya saya memotong makanan dengan pisau. Dengan ini menjadi alat bantu. Saya memotong makanan, banyak qata'tu di sini. Qata'tul khadrawati bisikin. Saya potong-potong sayur-sayuran itu dengan pisau. Bi ini artinya isti'anah. Kita memakai menjadi tempat, menjadi alat pertolongan, alat bantu, yaitu pisau. Dengan nama Allah menjadi alat bantu, menjadi kita memohon untuk mendapatkan keberkahan dalam segala aktivitas kita. Maka bismillah di sini artinya adalah, dari makna bismillah artinya adalah kalau kita membaca Al-Qur'an contohnya, itu misal. Jadi bismillah digunakan untuk keseluruhan. Doa umum untuk segala aktivitas kita adalah bismillah. Itu doanya betul. Jadi kalau ibu-ibu naik kendaraan masih belum bisa bismillah, itu doanya memang. Tapi ini doa umum. Artinya dengan bismillah, artinya adalah kalau naik kendaraan di sini arkabu. Contohnya ini motor ya, dinamakan dabbab kalau di sana. Atau darajat nariyah ya, dalam bahasa lain arkabud darajatan nariyata musta'inat billah. Jadi tawassul